Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian, doa, dan juga kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, dengan kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Keesaan nomor 7, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat selanjutnya. Berhimpun semuanya menghadap Tuhan dan pujilah Dia, pemurah benar. Berhimpun semuanya menghadap Tuhan dan pujilah Dia, pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan puji setiap sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di dalam hidupku seluruhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita, perkataan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus berkata Dia akan segera datang. Dan ketika Ia datang, Dia membawa upah di tangannya, bersamanya, untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi upah kepada orang-orang, kepada setiap kita, sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi, apabila saat ini, hari-hari ini, kita sedang bertekun di dalam kehidupan kerohanian kita, kita sedang bertekun di dalam menaati Tuhan. Ada satu kehendak Tuhan yang sedang kita jalani di dalam kehidupan kita. Bertekunlah. Mungkin kita sudah berdoa beberapa lama, tetapi seakan-akan tidak ada perubahan, seakan-akan tidak ada jawaban. Tetap teguh, jangan bimbang, tetap berdoa. Kalau selama ini kita hidup jujur, kita hidup lurus di hadapan Tuhan, malah seakan-akan begitu banyak permasalahan yang datang. Tetaplah di dalam kejujuran, tetaplah di dalam kekudusan. Karena Tuhan datang dan Tuhan sendiri yang akan membalaskan. Tuhan sendiri yang akan memberi upah untuk setiap pekerjaan kita yang kita lakukan bagi Dia.
Mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Keesahan 521. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat selanjutnya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan kaulah surya hidupku. Biarlah di dalam pekerjaan kita, pekerjaan pembangunan hidup rohani kita, pekerjaan melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan ketaatan kepada Tuhan, kita tetap berteguh karena kita melihat kepada Tuhan. Tuhan surya hidup kita. Tuhan kekuatan kita. Dialah yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau kenal. Di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan besertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Mari kita akan bermazmur bersama Tuhan dari Mazmur 127. Mazmur 127. Mohon kesediaan Saudari Eli untuk bisa membacakan, memimpin pembacaan bagi kita, Mazmur 127. Baik, kalau belum siap. Baik, mari kita bermazmur bersama. Mazmur 127. Nyanyian ziarah dari Salomo. Jikalau bukan Yahweh. Ya. Ya, silakan Eli. Terima kasih. 107 ayat 1 sampai berapa, Kak? Ini 1 sampai 5, satu pasal. Ini cuma 5 ayat. Terima kasih. Ya. Oke. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah dari Salomo. Jikalau bukan Yahweh membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjerih lelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga dalam kesia-siaan. Sia-sialah kamu yang bergegas bangun. Berlama-lama duduk memakan roti hasil jerih lelah. Karena dia akan menyediakan bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari Yahweh. Buah kandungan adalah suatu upah. Bagaikan anak-anak panah di tangan seorang pahlawan yang gagah berani, demikianlah anak-anak muda. Berbahagialah orang yang telah memenuhi tabung panahnya dengan semua itu. Mereka tidak akan dipermalukan, tetapi mereka akan menundukkan musuhnya di pintu gerbang. Amin. Amin, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur ini, nyanyian pujian ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan adalah dasar, Tuhan adalah kekuatan,
Ya, jika bukan Yahweh yang membangun rumah, mereka yang membangunnya telah berlelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, sang penjaga telah berjaga dalam kesia-siaan. Jika kita tidak bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Jika hidup kita itu tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang sia-sia dan tidak bermakna. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebagai persiapan kita kembali mau memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 521, kita nyanyikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Kaulah bagiku tempat berteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Kaulah bagiku tempat berteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku engkau dalamku, kuasa surgawi engkau kuasaku. Tak ku hiraukan pujian pada, hanya engkaulah pusaka bakal, memberi surga engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal yang kedua. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Nehemia 2 ayat 11 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka aku tiba di Yerusalem dan berada di sana selama 3 hari. Dan aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun tentang rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, seperti yang Elohim taruh dalam hatiku. Dan tidak ada binatang lain padaku kecuali yang aku tunggangi. Pada malam hari keluarlah aku melalui gerbang lembah ke depan mata air naga dan menuju gerbang sampah. Dengan seksama aku memeriksa tembok-tembok Yerusalem yang telah diruntuhkan serta pintu-pintu gerbangnya yang habis terbakar oleh api. Kemudian aku meneruskan perjalananku ke gerbang mata air dan ke kolam raja. Tetapi tidak ada jalan bagi hewan yang kutunggangi untuk melintasinya. Lalu aku naik ke atas pada malam hari melalui sungai kecil dan memeriksa tembok itu dan berbelok kembali dan masuk melalui gerbang lembah dan pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah aku perbuat. Aku pun belum memberitahukannya kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, atau kepada para petugas lainnya. Kemudian aku berkata kepada mereka, kamu melihat kesengsaraan yang telah kami alami, bagaimana Yerusalem terlantar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar oleh api. Mari datanglah kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Lalu aku memberitahukan kepada mereka tentang tangan Elohimku yang baik atas diriku, dan juga apa yang telah dikatakan Raja kepadaku. Dan mereka berkata, marilah kita bangkit dan membangun. Lalu mereka menguatkan tangannya untuk memulai pekerjaan yang baik itu. Tetapi ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia seorang pelayan
orang Amon itu dan Geshem orang Arab mendengar, maka mereka mengolok-olok dan menghina kami dengan mengatakan, kamu sedang melakukan apa? Apakah kamu akan memberontak melawan raja? Lalu aku menjawab dan berkata kepada mereka, Elohim semesta langit, dialah yang membuat kami sukses. Dan kami adalah hamba-hambanya yang akan bangkit dan telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai bagian atau hak apapun dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah firman-Mu yang boleh kami baca dan sebentar boleh kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan pimpin perenungan kami, dan biarlah firman-Mu boleh memberi makan kepada kami, dan berbicara kepada kami di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Nehemia, dan sesuai dengan perikop yang telah kita baca di dalam Nehemia 2 ayat 11-20, maka tema yang saya berikan di sini adalah marilah kita bangkit dan membangun. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tiba pada langkah-langkah awal Nehemia dalam memulai pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan kita akan belajar dari Nehemia beberapa langkah penting yang dapat kita terapkan dalam pembangunan kembali tembok-tembok kita yang telah menjadi reruntuhan. Seperti yang kita sudah lihat di dalam beberapa 2 minggu yang lalu, kita masing-masing di dalam hidup kita boleh jadi ada tembok-tembok yang sudah runtuh, ya, dalam tanda petik tembok-tembok kita yang telah menjadi reruntuhan. Apakah tembok hidup rohani kita, apakah tembok komunikasi di dalam keluarga kita, tembok hubungan kita dengan sesama, ya, sudah runtuh, ya, sudah menjadi ya, sudah tidak bagus, tidak harmonis lagi, ya. Apakah manajemen kita di dalam kehidupan, ya, manajemen kesehatan, manajemen keuangan, manajemen waktu, udah kalau bahasa anak sekarang itu ambyar begitu ya. Kalau bahasanya Nehemia itu adalah tembok runtuh. Nah, kita akan belajar dari Nehemia di dalam langkah-langkah awal memulai pembangunan kembali ini, apa yang dia lakukan. Ada 4 poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu, berdasarkan ayat 11 sampai dengan ayat 13, maka langkah pertama atau hal pertama yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Nehemia adalah kita harus mempunyai hikmat. Maka aku tiba di Yerusalem dan berada di sana selama 3 hari, dan aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun tentang rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem seperti yang Elohim taruh dalam hatiku. Pada malam hari keluarlah aku melalui gerbang lembah ke depan mata air naga dan menuju gerbang sampah dan seterusnya. Ayat 11 sampai dengan ayat 13. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, kita membaca apa? Bahwa Nehemia ketika dia tiba di Yerusalem, dia melakukan inspeksi, ya, dia melakukan pemeriksaan. Tetapi dia tidak melakukannya pada siang hari. Dia melakukannya pada malam hari. Aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang yang menyertai aku. Dia melakukan inspeksi pada malam hari, dan dia hanya bawa sedikit orang untuk menyertai dia.
lalu dia tidak memberitahukan kepada siapapun rencana apa yang dia mau lakukan. Ya. Pada malam hari dia keluar, dia melakukan inspeksi. Jadi di sini sepertinya diam-diam begitu ya, dia melakukannya dengan diam, dia tidak memberitahukan ke sana, ke sini, ke siapa, tidak heboh, tidak geger-gegeran begitu ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah hikmat ya. Dia menunjukkan bahwa dia memulai pekerjaan pembangunan ini dengan hikmat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan satu tugas atau bekerja, melakukan apapun ya, belajar dari Nehemia ini kita memerlukan hikmat. Nehemia langkah pertamanya adalah dia melaksanakan pekerjaannya, pembangunan ini, proyek ini dengan hikmat. Kenapa? Karena proyek pembangunan tembok Yerusalem ini, pemulihan, pembangunan kembali, karena ini adalah penugasan dari Tuhan. Dan dia harus melakukan ini dengan hikmat agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hikmat itu menolong dalam bersikap dan mengambil keputusan dengan bijak. Kita ingat peristiwa Salomo dengan dua wanita yang berebut bayi. Ya, ini bayi ini sebenarnya anaknya siapa? Apakah wanita ibu yang A atau ibu yang B? Ya. Nah, permasalahan itu bisa terselesaikan karena Salomo menanganinya itu dengan hikmat. Dengan hikmat. Dan kalau kita melihat Nehemia, mengapa dia langkah pertama di dalam melakukan pembangunan ini dengan hikmat? Karena kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, itu sejak awal sudah ada penentang. Sudah ada penentang. Ya. Kita lihat di sana ketika Raja memberikan surat pengutusan, Raja memberikan surat untuk Nehemia bisa diperlengkapi dengan bahan-bahan untuk pembangunan ya. Sudah ada orang-orang yang kesal karena Nehemia mau mengusahakan kesejahteraan bagi kaumnya. Ya. Jadi memang di sini tidak bisa tidak, harus ada hikmat. Ya. Nah, Nehemia menunjukkannya dengan bagaimana? Dia pergi melakukan pemeriksaan pada malam hari, dia tidak heboh, dia tidak geger, ya kan? Nah, contoh sederhananya saja, ya. Misalnya ketika kita membuat satu movement, misalnya satu keputusan, satu resolusi aja ya, misalnya kita resolusi seperti kemarin lah kita masuk tahun baru, kita resolusi, oh tahun ini saya mau hidup lebih sehat misalnya gitu kan. Kita sudah woro-woro gitu ya, posting di Facebook lah, di medsos, di mana begitu ya, udah ngomong ke sana ke sini. Ya, orang sudah dengar, orang sudah tahu kita mau, wah dia tahun ini tiap hari mau lari pagi misalnya gitu kan supaya lebih sehat katanya gitu. Buntut-buntutnya apa? Nggak kejadian kan? Kita cuma semangat-semangat tai ayam aja. Habis itu nggak diteruskan lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi sama sekali tidak berhikmat, sehingga ada yang mengatakan begini, kalau kamu punya rencana, mending nggak usah ngomong-ngomong, biarkan orang itu melihat hasilnya saja, begitu ya kan? Seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak ngomong-ngomong, dia diam-diam, dia kerja, ya, dia melakukan pemeriksaan pada malam hari, ya, dia hanya bawa sedikit orang, dia tidak heboh-heboh begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat definisi hikmat. Hikmat itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, di dalam bukunya Janji-Janji Alkitab, Stephen Lang memberikan definisi hikmat seperti ini. Hikmat adalah memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Diri kita sendiri, ya, memahami diri kita sendiri, memahami Tuhan, cara dunia bekerja. Pengetahuan menciptakan para ilmuwan dan pakar. Ya. Hikmat
menciptakan orang-orang yang bergerak dalam hidup dengan suatu pandangan yang jelas tentang rencana Tuhan bagi hidup mereka. Dan hikmat menciptakan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan pengetahuan, yaitu kebaikan. Nah, saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu. Hikmat itu apa? Hikmat itu menciptakan orang-orang yang bergerak dalam hidup, ya. Jadi setelah ada pengetahuan, pengetahuan ini harus diteruskan atau harus di follow up, harus disertai dengan apa? Adanya hikmat, ya. Sudah tahu, sudah punya pengetahuan, kemudian hikmat ini membuat orang bergerak, ya. Hikmat menciptakan orang-orang yang bergerak dalam hidup. Oh, saya tahu. Kalau begitu saya akan melakukan A. Saya lakukan ini berdasarkan pengetahuan saya. Saya bergerak. Saya bergerak. Dan menghasilkan apa? Menghasilkan kebaikan. Itu namanya hikmat. Jadi kalau orang hanya mempunyai pengetahuan, tetapi tidak melakukan sesuatu, tidak bergerak berdasarkan pengetahuan itu, dia orang tidak berhikmat. Jadi gampangnya hikmat itu hubungan antara tahu dan mau, ya. Tahu saja tidak cukup, tahu harus mau, ya. Kenapa? Misalnya orang-orang yang perokok itu, dia pasti sudah tahu bahwa rokok itu berbahaya, tetapi tidak ada mau untuk berhenti dari rokok itu. Banyak sekali alasannya. Mulut asam lah, stres lah. Nah, banyak sekali alasannya. Kenapa? Karena dia tidak punya hikmat. Ya, memang di satu sisi karena otaknya juga sudah dirusak oleh nikotin di dalam rokok itu, sehingga dia tidak bisa bergerak, ya, dari pengetahuan kepada penerapan. Tidak ada hikmat. Di dalam Alkitab, orang yang tahu tapi tidak punya mau, itu adalah orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Kenapa? Dia cuma tahu saja, tapi dia tidak bergerak. Dia tidak punya hikmat. Itu adalah orang bodoh. Dan orang yang sudah tahu banyak, tapi tetap tidak maunya juga banyak, itu Alkitab bilang itu definisi orang yang bebal. Jadi Alkitab itu menekankan pengetahuan itu penting. Tetapi kalau kita mempelajari tentang hikmat, Alkitab menempatkan hikmat di atas pengetahuan. Di atas pengetahuan. Karena tanpa hikmat, pengetahuan itu percuma. Ya, Bapak Ibu, kita memerlukan hikmat. Next. Kita memerlukan hikmat di dalam kehidupan kita. Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kita perlu hikmat. Peran dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita itu sebagai apa? Misalnya, sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, dia perlu hikmat sebagai suami, atau sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang yang bekerja, sebagai pelajar, dan sebagainya. Di dalam semua peran dan tanggung jawab ini, yang harus kita kerjakan, yang Tuhan percayakan pada kita, kita perlu hikmat. Ya. Kita perlu hikmat. Kalau tidak, kita tidak akan menghasilkan kebaikan di tengah-tengah atau di dalam peran dan tanggung jawab itu. Misalnya, saya sebagai ibu yang Tuhan percayakan anak-anak, ya kan? Ada pengetahuan bahwa mie instan itu termasuk makanan yang kurang sehat. Maka hikmat akan menuntun saya untuk tidak setiap hari memberikan anak saya makanan mie instan seperti itu, misalnya. Karena itu mengakibatkan anak saya menjadi tidak sehat. Beberapa tahun yang lalu, jauh ya sebelum pandemi, itu ada satu
ibu yang dimarahi dokter karena anaknya yang masih usia SD pada waktu itu, dokter terpaksa harus potong ususnya, operasi. Lalu dokter tanya, ibu ini anaknya dikasih makan apa? Dikasih makan mie instan sehari 3 kali. Kok ibu begitu? Iya, habis gimana dok? Kalau nggak dikasih nanti dia nangis. Gitu. Nah ini tidak berhikmat. Hanya supaya udahlah anak diam aja, jangan nangis, kasih. Padahal itu tidak baik untuk dia. Ini ibu yang tidak berhikmat. Jadi sehingga tidak mendatangkan kebaikan kepada anaknya. Begitu juga dengan peran dan tanggung jawab yang lainnya. Nah, kita memerlukan hikmat juga untuk apa? Untuk melakukan pembangunan, penataan, pemulihan dalam bidang-bidang kehidupan kita. Mesbah keluarga kita harus dibangun, ya. Kalau tidak punya kebiasaan untuk berdoa bersama di tengah keluarga, ya, baca Alkitab bersama, ya, itu tembok mesbah keluarganya itu sudah roboh, itu harus dibangun, harus dipulihkan, jangan dibiarkan, ya. Jangan yang baca Alkitab anak, Bapak cuma duduk, rokok-rokok, begitu ya. Nah, udah nggak mau baca Alkitab, sama anaknya, lihat anak baca Alkitab, bapaknya malah nyindir, gitu kan. Baca Alkitab melulu kerjaannya. Bukannya Bapak itu duduk dengan anak baca Alkitab sama-sama. Ya. Nah, ini kan tembok mesbah keluarga yang roboh ini. Ini harus dibangun. Nah, untuk melakukannya kita perlu hikmat, ya. Bidang-bidang kehidupan kita, kesehatan kita, keuangan kita, hubungan kita dengan sesama. Itu harus, kalau itu sudah ambyar, kalau itu roboh, itu harus dipulihkan, harus dibangun, harus ditata lagi. Jangan dibiarkan, ya. Kita hidup bertahun-tahun marah sama orang, ya. Bertahun-tahun ya dompet kita jebol terus gitu ya, nggak ada perubahan gitu. Itu harus ditata. Mungkin gaya hidup kita harus diturunkan, harus ditertibkan supaya keuangan kita bisa lebih sehat misalnya seperti itu. Nah, untuk melakukan itu kita perlu hikmat. Tidak bisa cuman kita belajar soal keuangan, ya, manajemen keuangan, kita belajar banyak sekali ilmunya. Ya, itu cuma pengetahuan, tetapi kalau tidak diterapkan, ya, itu tidak berhikmat namanya. Sekali lagi, hikmat itu menghasilkan apa? Orang yang bergerak melakukan sesuatu, ya. Kita perlu hikmat untuk mengatur, memanage apa yang kita miliki. Yang kita miliki apa? Yang ada pada kita, waktu. Ya kan? Tuhan memberikan kita semua waktu sama, sehari 24 jam. Ya nggak bisa kita hanya membuang-buang waktu, duduk ngelamun, pagi-pagi bangun udah ngelamun gitu ya kan, pagi-pagi bangun udah merokok-rokok, seperti itu kan. Waktu itu kita kan semua merasa ya, kita sudah tahu ya, waktu itu berlalu begitu cepat. Dan waktu sekarang tidak akan kembali. Ya. Waktu masa lalu sudah pergi, waktu yang akan datang belum ada. Masih di depan, yang kita miliki sekarang adalah sekarang, waktu ini, detik ini, saat ini. Nah, bagaimana kita mengaturnya, memanagenya? Itu memerlukan hikmat. Apa yang ada pada kita? Harta kita, ilmu, pikiran, ya, itu kita miliki kan, pikiran kita itu punya kita. Bagaimana kita memanage apa yang kita pikirkan? Ya. Menertibkan pikiran kita, mengatur pikiran kita. Jangan pikir yang negatif-negatif, jangan pikir yang jahat-jahat, jangan pikir yang jorok-jorok. Ya, itu memerlukan apa? Manajemen. Manajemen itu memerlukan apa? Memerlukan hikmat. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu memang baik ya. Tuhan tahu bahwa di dalam segala aspek kehidupan kita memerlukan hikmat. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan kepada kita, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah ia memintanya dari Elohim yang memberikan kepada semua orang
dengan murah hati dan tanpa mencelanya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita kekurangan hikmat, Tuhan katakan apa? Minta sama Tuhan. Dan Tuhan berikan dengan apa? Dengan murah hati. Tuhan, saya nggak tahu caranya mengatur keuangan saya ini bagaimana. Tuhan, berikanlah saya hikmat supaya saya bisa mengelola keuangan saya. Tuhan, saya nggak tahu caranya. Bagaimana ini saya bisa memulihkan komunikasi di dalam rumah dengan keluarga. Tuhan, berikanlah saya hikmat supaya saya bisa memulihkan komunikasi di dalam keluarga. Tuhan, saya nggak tahu bagaimana caranya. Ini saya udah belajar ya, siang malam ya, siang malam, pagi, petang, kepala sudah di bawah, kaki sudah di atas ya. Kayaknya saya kok nggak bisa ranking 1 gitu ya di sekolah, di studi. Susah banget. Tuhan kasih saya hikmat di dalam studi saya. Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya memajukan pekerjaan saya ini. Kok usaha ke sini mentok, usaha ke sana mentok. Tuhan, kasih saya hikmat supaya pekerjaan saya ini bisa maju. Betapa indahnya, betapa murah hatinya Tuhan itu pada kita. Karena Dia adalah sang hikmat sendiri, Dia adalah sumber hikmat. Dia akan memberikan firman Tuhan kepada kita. Dia akan memberikan kepada semua orang, kepada saudara dan saya. Dengan murah hati. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat dalam ayat 13b sampai ayat 15. Apa yang dilakukan oleh Nehemia di dalam memulai pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem ini. Dia fokus ya. Dengan seksama aku memeriksa tembok-tembok Yerusalem yang telah diruntuhkan serta pintu-pintu gerbangnya yang habis terbakar oleh api. Ayat 15. Lalu aku naik ke atas pada malam hari melalui sungai kecil dan memeriksa tembok itu dan berbelok kembali. Perhatikan ayat 13. B15. Dengan seksama aku memeriksa tembok Yerusalem. Ayat 15. Aku memeriksa tembok itu. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa lihat apa? Yeremia itu dia melakukan pekerjaannya itu dengan fokus. Makanya dia bisa memeriksa dengan seksama. Kalau orang nggak fokus, dia nggak bisa teliti, ya kan? Dia nggak bisa teliti. Dia harus fokus supaya dia bisa periksa tembok itu dengan seksama. Ya. Nah, seringkali ini kita di dalam melakukan pekerjaan kita ini, masalah kita adalah apa? Kita tuh nggak fokus, iya kan? Kita nggak fokus. Kita pikir kita bisa multitasking ya, ngerjain ini, ngerjain itu pada waktu bersamaan, sehingga kita tidak fokus kepada satu pun, ya. Kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan seksama. Contoh gampangnya aja, nggak usah nunjuk orang, deh saya nunjuk diri sendiri aja. Ya, satu hari saya tuh sedang menggoreng tempe. Tapi di tangan kanan itu sutil, di tangan kiri itu HP, karena lagi ngejawab WA. Hasilnya apa? Tempe saya gosong. Ya kan? Itu namanya tidak fokus. Ya saudara, iya kan? Kenapa tidak seksama? Tidak sesama, perhatiannya itu teralihkan ke yang lain. Gitu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami apa yang saya alami pada waktu itu, ya kan? Ya itu membuat saya jadi bertobat, ya kan? Astaga, ngasih makan anak dan suami tempe gosong ini bagaimana, ya kan? Tidak baik, ya. Next. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya, Nehemia itu dia fokus. Dia fokus sehingga apa? Dia itu ambil waktu untuk studi lapangan. Dia melakukan apa? Dia memeriksa seberapa parah kerusakannya. 13 tembok runtuh, pintu-pintu gerbang habis terbakar api. Dia fokus studi lapangan supaya apa? Dia tahu apa yang harus dilakukan. Oh, ini pintu temboknya runtuh. Ini apa namanya? Gerbangnya terbakar api. Kalau begitu temboknya saya harus bangun kembali, gerbangnya harus diganti, udah terbakar, nggak bisa dipakai lagi. Dia fokus supaya apa? Dia tahu peralatan dan material apa yang akan dia perlukan nanti.
Oh, gerbang terbakar api. Oh, kalau gitu saya harus beli kayu, bikin gerbang. Saya perlu kayu, ya. Tembok, oh perlu perlu batu, perlu pasir dan macam-macam lah begitu ya. Dia mengambil waktu untuk studi lapangan, kemudian dia mengumpulkan SDM ya. Siapa yang bisa bantu saya di sini? Saya harus menghubungi siapa di sini? Ya, ayat 16 18 ya, para penguasa, para imam, para pemuka dan seterusnya ya. Next. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat pentingnya fokus ya. Fokus itu penting agar dapat melihat detil-detil pekerjaan sehingga dapat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Kalau kita nggak fokus, kita nggak bisa mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan untuk menghindari kerugian atau mubasir, bahkan kecelakaan. Ya. Harus fokus supaya seperti saya tadi, supaya saya nggak rugi tempe, iya kan? Kalau saya kan tadi main HP, ya kan, sibuk membaca WA, membalas WA orang. Sementara saya lagi goreng tempe, akhirnya tempe saya gosong, rugi saya, rugi tempe. Ya kan? Mubasir tuh tempe gosong mau dimakan bagaimana? Ya kan? Bahkan fokus itu penting untuk menghindari kecelakaan. Pada waktu anak-anak masih SD, suatu ketika ya Bapak Pendeta itu menjemput mereka pulang sekolah. Ketika sudah hampir sampai ke mobil, tiba-tiba dipanggil guru, balik lagi mereka, ya, suami dan anak-anakku ini, balik lagi masuk ke dalam sekolah. Begitu mereka masuk ke dalam sekolah, mobil kami tiba-tiba ditabrak dari belakang ya pada waktu itu. Terdengar suara brak. Nah, kemudian ternyata apa yang menabrak itu? Ya, ibu ini menjemput anaknya juga. Dia sudah masuk di mobil, dia nyalakan mobil tapi di tangannya megang HP. Nah, mobilnya kebetulan Matic pada waktu itu. Jadi nyalain mobil tapi mata di HP. Lalu mobilnya menabrak kami. Saya di situ mengucap syukur kepada Tuhan ya. Saya pikir itu pemeliharaan Tuhan buat kami. Malaikat Tuhan itu menggerakkan guru itu untuk memanggil kembali. Ya, Pak Pendeta sama anak-anak suami dan anak-anak saya masuk kembali. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ya mereka itu nggak dipanggil guru ya, jalan lagi, pasti yang ditabrak itu suami dan anak-anak saya. Kecelakaan. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, saya kalau ingat itu saya mengucap syukur pemeliharaan Tuhan. Tapi di sini kita bisa melihat satu contoh ya. Kalau orang tidak fokus, dia akan mencelakakan orang lain. Membuat orang lain berada di dalam masalah. Dia tidak bisa menjadi berkat untuk orang. Dia hanya menjadi masalah untuk orang lain. Jadi pentingnya fokus yang berikut Bapak Ibu adalah menghasilkan pekerjaan yang bermutu. Karena apa? Ketika kita fokus, detil-detil pekerjaan kita perhatikan, kita kerja dengan sebaik-baiknya, sehingga hasil pekerjaan kita itu bermutu. Orang yang bekerja dengan fokus menunjukkan penghargaannya terhadap pekerjaannya. Ya kan? Ini pekerjaan saya fokus, saya perhatikan baik-baik, saya sungguh-sungguh. Kalau orang tidak fokus, berarti dia itu tidak menghargai pekerjaannya. Pekerjaannya, apa yang ada di tangannya, yang diberikan kepadanya, yang dipercayakan kepadanya, itu buat dia itu bukan sesuatu yang penting. Bisa dibuang begitu saja. Kalau orang tidak fokus kepada pekerjaannya. Ya. Ini nggak menarik gitu, buang, cari yang lain. Dia tidak menghargai pekerjaannya. Banyak orang susah mencari pekerjaan. Tapi orang-orang yang tidak fokus tidak menunjukkan penghargaan terhadap pekerjaan. Bagi Nehemia, tembok Yerusalem dan penduduknya itu berharga bagi dia. Jadi dia fokus di dalam melaksanakan pembangunan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah apa yang berharga bagi kita? Apa yang berharga bagi saudara dan saya? Apakah komunikasi di dalam keluarga kita itu berharga?
Sehingga kita mau memperjuangkan, sehingga kita mau melakukan pemulihan. Apakah studimu, hai anak-anakku, orang-orang muda, apakah itu berharga untukmu? Maukah kau memperjuangkannya supaya kau bisa menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah pasanganmu, wahai pasangan suami istri, apakah suamimu, apakah istrimu berharga bagimu sehingga engkau mau memperjuangkannya, memelihara ya, cinta kasih di antara kalian berdua? Ya. Banyak keluarga-keluarga Kristen saya perhatikan ya, bercerai tidak di pengadilan, bercerai di rumah. Kenapa? Tidak memperjuangkan. Tidak memperjuangkan hubungan mereka berdua. Ya sudahlah. Ya kau maunya begitu, saya maunya begini ya. Kita jalan masing-masing. Karena kita cerai ke pengadilan tidak baik untuk anak-anak. Tapi di dalam rumah tidak baku omong, tidak baku tegur. Ya pokoknya ngeflow aja. Kau tetap melakukan tugasmu sebagai bapak rumah tangga mencari uang, saya tetap urus anak dengan baik-baik. Tapi suami istri ini sudah tidak menjadi satu lagi. Ya. Apakah berharga dia bagi saudara? Ya. Kalau kita fokus, kita mau memperjuangkan, ya, kita menunjukkan penghargaan. Apakah waktu kita itu berharga buat kita? Ya. Sehingga kita mau fokus bagaimana menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Apakah uang kita berharga bagi kita? Sehingga kita mau fokus untuk apa? Mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kalau uang kita, harta kita tidak berharga bagi kita, kan gampang kita buang. Gampang kita buang. Gampang kita habiskan. Gampang dilego. Anak saya waktu masih SD pernah bilang gini, Mama, kan karena saya ini kan kalau liburan itu udah mulai saya latih mereka harus kerja ngepel, nyapu, nyetrikanya baju masing-masing. Anak saya yang perempuan itu SD kelas 6 dia sudah bisa nyetrika bajunya sendiri. Dari kelas 3 dia sudah minta mau setrika baju. Saya bilang tidak. Oh, kalau gitu Mama yang colok, kau yang ini. Tapi SD kelas 6 dia sudah setrika bajunya sendiri. Tapi kalau liburan ngomel-ngomel mereka, wah kalau liburan kita jadi ini pembantu di dalam rumah ini, gitu. Saya bilang, kita di rumah ini kita harus urus rumah ini, karena rumah ini Tuhan kasih, Tuhan kasih. Kenapa? Dengan rumah ini Tuhan melindungi kita, makanya harus diurus, disapu, dipel. Kenapa? Ketika panas hujan kita berteduh di sini. Ketika Merapi meletus kita berteduh di sini. Hujan abu kita berteduh di sini, maka kita harus urus. Ini rumah berharga bagi kita. Ya. Orang yang fokus itu dia menunjukkan penghargaan kepada pekerjaannya dan kepada apa yang dia miliki. Ya, next. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini ya, Alkitab itu menentang budaya instan. Alkitab itu menentang budaya instan. Jika hendak mengerjakan sebuah tugas, ambil waktu untuk berdoa. Fokus itu mengatakan bahwa no kepada budaya instan. Jika hendak mengerjakan tugas, ambil waktu. Fokus untuk apa? Berdoa. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Nehemia berdoa. Berapa lama? 4-5 bulan. Dia ambil waktu untuk berdiam diri. Ya, berdiam diri di sini bukan saya tidak mau tahu begitu, tidak ya. Berdiam diri di sini apa? Nehemia tidak memberitahu siapapun ya, pasal 2:12b. Supaya apa? Supaya tenang, berdiam diri supaya tenang dan bisa berpikir jernih. Lalu mengorganisir, menyusun rencana kerja dan sebagainya. Nah, ini orang yang fokus itu yang seperti itu. Ya. Orang yang fokus itu nggak pecicilan. Sana kemari gitu. Enggak. Jika hendak mengerjakan sebuah tugas, ambil waktu untuk apa? Mempelajari masalah. Supaya apa? Untuk mendapatkan solusi. Ya kan? Ada masalah, ambil waktu untuk mempelajari. Ini masalahnya kenapa sih?
Ya kan? Ini masalahnya kenapa? Apa sih sebenarnya? Kalau masalahnya begini, solusinya bagaimana? Bukan bukan melakukan tuduhan dan mencari kambing hitam. Begitu ada masalah, langsung, wah itu kan salahnya si ini, wah itu kan gara-gara dia. Ya. Coba kalau dia nggak begitu, kan saya nggak begini. Ya kan? Lalu mencari kambing hitam. Itu bukan bukan gayanya Alkitab seperti itu. Sama seperti pasangan-pasangan yang kami konseling dengan masalah perceraian karena mereka mau maju ke pengadilan untuk bercerai. Hakim mempercayakan kepada kami untuk melakukan mediasi. Itu. Sibuk ini biasanya tuh yang ini si suaminya sibuk menyalahkan istri, istrinya sibuk menyalahkan suami. Kalau seperti itu nggak kemana-mana, ya kan? Tetapi kami ajak duduk, oke, masalahnya seperti ini. Dari sini kita mau kemana? Nah, seperti itu. Dari sini kita mau kemana? Dari sini suami mau kemana? Istri mau kemana? Dari sini suami mau apa? Istri mau apa? Mari kita bekerja untuk mendapatkan solusi. Mari kita bekerja untuk bersatu. Bukan cerai-berai satu ke sana, satu ke sini. Tidak. Karena kalau kita sibuk melakukan tuduhan dan mencari kambing hitam, kita tidak akan mendapatkan solusi. Jadi harus fokus di situ. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu adalah ayat 17-18. Apa yang dilakukan oleh Nehemia, dia berbagi beban. Kamu melihat kesengsaraan yang kami alami, bagaimana Yerusalem terlantar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar oleh api. Mari datanglah, kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Lalu aku memberitahukan kepada mereka tentang tangan Elohimku yang baik atas diriku dan juga apa yang telah dikatakan Raja kepadaku. Di ayat 17 dan 18 ini kita bisa lihat Bapak Ibu, Nehemia ini dia berbagi beban. Lihat, kamu juga sudah lihat kesengsaraan yang kita alami ini. Mari, ayo kita bangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita tidak lagi dicela. Dia beritahukan kepada mereka tentang penyertaan Tuhan atas dirinya dan apa yang telah dikatakan oleh Raja kepada dia. Dia bagi beban, ya. Ya, next. Jadi Bapak Ibu, ingat dua hal yang penting ini. Ada hal yang harus dihentikan dan ada hal yang harus dimulai. Yang harus dihentikan itu hidup dalam keadaan tercela. Harus dihentikan, ya, hidup di tengah-tengah reruntuhan atau hidup di dalam dosa. Itu harus dihentikan. Jangan tetap tinggal berdiam di sini. Yaitu kepahitan, kekhawatiran, tawar hati, kekacauan, tidak ada kuasa melawan si jahat, kebimbangan, mengasihani diri, dan sebagainya. Itu harus dihentikan. Itu adalah hidup dalam keadaan tercela, hidup di tengah reruntuhan. Yang kedua, yang harus dimulai, ada yang harus dimulai, yaitu apa? Pembangunan untuk pemulihan. Hidup dalam keadaan yang benar, yaitu hidup dalam kekudusan dan kebenaran, ketertiban. Ini adalah kehendak Tuhan bagi umatnya. Ketika Tuhan mengirim, Tuhan menyampaikan ya berita tentang tembok Yerusalem di pasal 1 itu sampai kepada Nehemia. Itu adalah kehendak Tuhan supaya pemulihan itu dilakukan, pembangunan kembali itu dilakukan. Kalau ada tembok-tembok runtuh di dalam kehidupan kita, ini adalah kehendak Tuhan supaya saudara dan saya dipulihkan. Hidup dalam kekudusan, kebenaran, hidup lagi di dalam ketertiban. Jangan hidup ambyar, ya. Hidup tidak benar, hidup tidak kudus. Ya. Saya senang sekali dengan ayat 17b dalam Today's English Version, di situ dikatakan, let's rebuild the city walls and put an end
to our disgrace. Mari kita membangun kembali tembok-tembok kota dan akhiri aib kita ini. Akhiri celah kita ini. Akhiri ketidakbenaran ini. Hidup di dalam keadaan tercela ini tidak benar. This must be put to an end. Harus diakhiri. Ya. Jangan pikul sendiri. Jangan pikul sendiri. Kalau saat ini kemudian Tuhan berbicara kepada saudara, itu komunikasi dalam keluargamu harus diperbaiki ya. Mesbah keluarga harus diperbaiki ya. Hubunganmu dengan pasangan diperbaiki ya. Hubunganmu sama anak-anak diperbaiki ya. Dan itu saudara bicara sama Tuhan, saudara katakan, iya Tuhan, aduh Tuhan saya benar, saya mau perbaiki semua ini. Saya mau semakin bertekun dalam doa. Itu menjadi beban di dalam rohmu. Jangan pikul sendiri. Bagi beban. Minta didoakan oleh saudara yang rohani. Atau pendeta saudara. Minta didoakan. Ya. Minta didoakan oleh saudara yang rohani. Bukan hanya sekedar berkeluh kesah. Lalu kemudian saudaramu itu membuat itu menjadi bahan gosip. Tahu nggak itu loh. Suaminya itu loh. Begini. Tahu nggak kemarin dia itu cerita loh sama saya begini. Kasihan loh dia itu. Lalu dia tidak berdoa untuk saudara. Ya. Jadi berbagi beban itu dan minta didoakan itu pada orang yang rohani. Hamba Tuhan yang saudara percayai. Yang dapat membantu Anda dalam perjuangan perkara rohani. Jadi dia berdoa, dia berjuang bersama-sama dengan saudara. Jangan pikul sendiri. Nehemia dia kumpulkan. Ayo, mari kita membangun. Ayo bersama-sama. Dengan kata lain, bantulah saya dalam hal ini. Saya mau mendatangkan kebaikan. Bantulah saya dalam hal ini. Bergandengan tanganlah dengan saya dalam hal ini. Ya. Ingatlah Tuhan selalu ada buat kita. Ya. Pegang Mazmur 27 ayat 10. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Walaupun saudara tidak mempunyai, ibu pendeta ini bilang kita mesti punya teman rohani, saudara rohani. Saya di sini berdoa sendiri, siapa saya punya teman rohani? Tidak ada di sini. Jangan berpikiran begitu, karena apa? Walaupun ayahku dan ibuku, ayah dan ibu itu siapa? Orang yang paling dekat dengan kita, iya kan? Karena kita lahir dari mereka kan, ayah ibu kita. Sekalipun orang yang terdekat dengan kita, ayah ibu kita meninggalkan kita. Orang yang terdekat dengan kita tidak ada untuk mendukung kita. Firman Tuhan katakan apa? Yahweh menyambut aku. Yahweh menyambut aku. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 19-20. Nehemia dia tidak gentar. Tetapi ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia seorang pelayan orang Amon itu dan Gesem orang Arab mendengar, maka mereka mengolok-olok dan menghinakan. Lalu aku menjawab dan berkata kepada mereka, Elohim semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Dan kami hamba-hambanya yang akan bangkit dan telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai bagian atau hak apapun dan tidak akan diingat di Yerusalem. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ingat ya. Next. Ingat, tantangan pasti ada. Tantangan pasti ada. Ini sudah 2 kali kita melihat tantangan pertama yang dihadapi oleh Nehemia. Ya, ada Tobia, ada Gesem, ada Sanbalat. Ya, baru mau mulai. Ya, di ayat 10 itu kan, dia belum buat apa-apa, dia baru mau berangkat. Orang itu sudah kesal, sudah ada yang kesal. Ya. Jadi tantangan itu pasti ada. Ketika kita mau melakukan pembangunan kembali dalam hidup kita, kita mau melakukan pemulihan di dalam kehidupan kita, kita mau bertaat kepada Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan, tantangan itu pasti langsung muncul. Ya, baik dari diri sendiri, dari sesama, maupun dari kuasa-kuasa kegelapan yang menggerakkan orang-orang yang jahat. Ya, dari diri sendiri, ya. Oh, tahun ini saya mau baca Alkitab. Woi, bulan Februari sudah malas, capek lah, aduh.
nanti besok saya tebuslah semuanya. Ya kan? Tantangan dari sesama. Aduh, kerjanya baca Alkitab terus, berdoa terus. Doakan kita ya, Pak Pendeta. Langsung kita dijulukin pendeta, gitu ya kan? Ah, sok suci lah lo gitu. Ah, ngapain sih ngasih perpuluhan, ya kan? Secara sekarang harga beras udah mulai naik, ya minyak goreng juga udah mulai mahal, ya kan? Ah, udahlah, ditabung aja lah, nggak usah ngasih-ngasih perpuluhan gimana sih? Jadi sesama itu bukan mengencourage kita untuk yang baik, malah menjatuhkan, ya kan? Tantangan itu pasti ada dari kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja di hati orang-orang yang jahat yang tidak mau taat kepada Tuhan. Ya. Ingat, tantangan pasti ada, tapi harus apa? Menguatkan hati dan mengandalkan Tuhan. Jadi jangan tawar hati, jangan berhenti. Kalau saudara dan saya sedang hidup benar di hadapan Tuhan, jangan tawar hati, jangan berhenti karena ada tantangan. Ingat nih imannya Nehemia. Dalam pasal 2 saja 3 kali dia menyatakan imannya. Ayat 8, tangan Elohimku yang baik melindungiku. Ayat 18, tangan Elohimku yang baik atas diriku. Ayat 20, Elohim semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi Bapak Ibu jangan tawar hati. Ya, perkatakan iman ini. Tangan Elohimku yang baik melindungiku. Tangan Elohimku yang baik ada atas diriku. Elohim semesta langit, dia akan membuat aku berhasil. Tangan Tuhan atas diriku. Anakku pasti akan bertobat. Saudaraku akan kembali kepada Tuhan. Keluargaku akan harmonis. Keluargaku bersama-sama kita akan melayani Tuhan. Saya dan suami akan semakin indah. Anak-anak dengan kami orang tua akan semakin indah. Tangan Elohim yang baik melindungiku dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kebenaran. Perkatakan iman ini. Ini satu kutipan dari Michael Jordan. Michael Jordan ini legenda NBA ya. Zaman saya masih muda. Zaman kami masih muda. Kalau setelah Michael Jordan mungkin anak-anak muda sekarang lebih kenal LeBron James, seperti itu ya. Dia dijuluki, Michael Jordan ini dijuluki the Black Diamond. Dia katakan begini, if you are trying to achieve, there will be roadblocks. I've had them. Everybody has had them. Kalau kamu berusaha mencapai sesuatu, pasti akan ada tantangan, ada halangan. Saya sudah mengalami semuanya itu. Setiap orang mengalami tantangan. But obstacles don't have to stop you. Tetapi rintangan, tantangan tidak perlu menghentikan kamu. Nggak mesti dia itu menjadi sesuatu yang membuat kamu berhenti. If you run into a wall, don't turn around and give up. Kalau kamu ketemu tembok, ya, buntu, mentok, ya, jangan berbalik lalu menyerah. Figure out how to climb it. Pikirkan cara bagaimana kamu bisa memanjat tembok itu. Go through it. Bagaimana kamu bisa menerobos tembok itu. Or walk around it. Atau kamu tuh mengelilinginya gitu ya. Usahakan kamu bisa mengelilinginya. Ya, saya pikir ini adalah satu yang baik, satu perkataan yang baik ya. Jadi jangan menyerah. Ada tantangan, jangan menyerah. Anak Tuhan, apalagi anak Tuhan ya. Anak Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, mari kita mengingat pesan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 9 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, selama hari masih siang, aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku.
bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Tuhan Yesus aja berkata begitu, apalagi kita. Selama hari masih siang, berbicara mengenai apa? Selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kekuatan. Selama masih ada kekuasaan yang diberikan di tangan kita. Mari kita bekerja. Mari kita bekerja. Bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Hidup di dalam kebenaran, melakukan pemulihan, melakukan perbaikan di mana perlu. Karena apa? Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Karena apa? Akan datang saatnya di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Kita tidak bekerja lagi karena kita sudah selesai, waktunya sudah selesai. Jadi bekerjalah, manfaatkan waktu untuk bekerja. Dalam Yohanes 20 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Shalom bagimu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Bapa mengutus Yesus. Tuhan mengutus Nehemia. Dan sekarang Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya untuk menjadi Nehemia di mana Tuhan menempatkan kita berada. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat dan doa respon. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa memimpin kita di dalam doa. Baik, apakah ada yang ingin didoakan? Ada pokok doa yang mau dinaikkan sebelum kita berdoa? Baik, kalau tidak ada, kita akan menaikkan doa syafaat kita ya, dan juga doa respon atas firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi ini kami boleh belajar dari Nehemia yang siap untuk membangun, siap untuk memenuhi kebutuhan penduduk Yerusalem sebagaimana yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, dan kami boleh belajar prinsip-prinsip rohani pada pagi ini seperti yang dilakukan oleh Nehemia, di mana dia membutuhkan hikmat. Kami juga membutuhkan hikmat di dalam menata hidup kami, di dalam memanage, di dalam menjalani hidup kami, hari-hari kami. Kami membutuhkan hikmat untuk bekerja, kami membutuhkan hikmat di dalam berpikir, kami membutuhkan hikmat ketika kami mengasuh anak-anak kami, dan kami mohon hikmat itu Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana, tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki hikmat, di mana kami bisa mengaplikasikan apa yang kami tahu dan kami mengerti, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan benar, hidup kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang berjanji akan memberikan hikmat kepada setiap kami anak-anak-Mu yang hidup takut akan Engkau. Di mana firman-Mu mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Dan biarlah kami semua hidup takut akan Engkau, dengar-dengaran akan firman-Mu, dan mentaati hukum. Juga kami diingatkan pentingnya untuk fokus di dalam mengerjakan pekerjaan kami, supaya kami tidak memikirkan yang lain, tapi tetap fokus dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, sehingga hidup kami juga boleh menjadi semakin baik dari hari ke hari.
Dan juga kami diingatkan untuk kami tidak gentar, tidak takut menghadapi apapun, menghadapi tantangan, karena hidup dalam dunia ini kami pasti akan mengalami rintangan-rintangan, hambatan-hambatan. Tapi Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami hikmat, memberikan kami akal budi, untuk kami bisa mengatasi hambatan-hambatan itu. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga kami boleh hidup seperti Nehemia. Apapun yang kami kerjakan berhasil, apapun yang kami bangun, boleh diselesaikan ya Tuhan, ketika kami masih hidup dalam dunia ini, sehingga ketika Tuhan memanggil kami boleh mendengar suara-Mu yang mengatakan, baik sekali hambaku yang baik dan setia, Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap kami selalu di dalam berkat-Mu, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam kami mengasuh anak-anak kami, baik di tengah-tengah keluarga, dalam hubungan suami istri. Tuhan memberkati supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Berkati bangsa kami, kiranya tangan Tuhan tetap ada atas bangsa ini, atas para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, semua di dalam berkat-Mu, semua di dalam anugerah-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar dan memuliakan Engkau. Kami serahkan hidup kami di minggu yang ada di depan. Biarlah Tuhan memegang terus tangan kami, menjagai kami, melindungi kami, dimanapun kami berada, melindungi semua anak-anak kami, dan boleh memberkati kami Tuhan, supaya apapun yang kami pegang boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meteraikan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Dengan pujian ini, kerja buat Tuhan. Mari kita bersemangat, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, terlalu manis, biar pikul salib.
kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan terlalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan terlalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, amin. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Tuhan panggil aku ada, amin. Tuhan panggil aku ada, Tuhan panggil aku ada, Tuhan panggil aku ada. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua yang mau bekerja di ladang Tuhan, membangun bagi Tuhan, memulihkan bagi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Pujilah Ali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi putih terus. Kau Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bersama. Amin.